Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara-saudara kita banyak yang merayakan Imlek, bukan? Dan semoga hatinya merasa bahagia dan senang mendengarkan sabda Tuhan yang kita sampaikan hari ini. Injil hari ini menarik, bicara tentang Yesus yang memulai pekerjaannya di depan publik. Setelah menjalani kehidupan pribadi selama kurang lebih 30 tahun, kita bisa bertanya bagaimana Yesus tahu persis kapan harus mengakhiri hidup persembunyiannya sebagai tukang kayu di Nazaret dan memulai pekerjaan publiknya. Injil hari ini menunjukkan bahwa Yesus sampai pada keputusan itu seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Setelah belajar, kuliah, training secara pribadi, lalu mengambil pekerjaan publik. Apa yang dibuat Yesus? Yesus menyimpulkan dari hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Apa yang Allah Bapa sampaikan kepada Yesus melalui tanda-tanda zaman, melalui berbagai macam hal yang dia alami. Bacaan Injil kita mulai dengan ayat ini. Waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau. Kapernaum aslinya Kafernaum. Kafer berarti desa, desa Nahum. Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap. Kita tahu semua siapa Yohanes yang dimaksud. Yohanes adalah Yohanes Pembaptis, orang yang membaptis Yesus di Sungai Yordan setelah Yesus mengalami dicobai iblis di padang gurun. Yohanes Pembaptislah yang membaptis banyak orang agar mereka bertobat dan percaya kepada sabda Allah dan menjadi sekaligus anak Allah yang menebus dunia. Dia menunjukkan kepada para muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Dengan ditangkapnya Yohanes Pembaptis oleh Herodes, Yesus memperkirakan bahwa gerakan pembaruan yang dimulai oleh Nabi Yohanes Pembaptis membutuhkan pemimpin baru. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang yang lebih cocok untuk mengambil alih kepemimpinan gerakan rohani ini, gerakan yang dimulai oleh sepupunya ini, kecuali dirinya sendiri. Itulah tanda yang Yesus butuhkan untuk memulai pelayanannya secara publik. Yohanes adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Maka saatnya Yesus mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya di Nazaret dan melanjutkan untuk memenuhi panggilan publiknya sebagai Mesias yang telah disiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus belajar membaca tanda-tanda zaman, yaitu menyimpulkan dari apa yang sedang terjadi di dunia sekelilingnya, apa yang mungkin dikatakan Allah Bapa atau tentang dirinya. Saya akan beri contoh untuk memperjelas ini bagaimana orang menangkap tanda-tanda zaman. Ada cerita tentang Hose.
Hose ini sering ditanya bagaimana Allah memanggilnya menjadi Romo. Hose tidak memiliki panggilan supernatural atau mendapatkan wangsit suara Allah, Hose, Hose, datanglah, jadilah Romo. Tidak pernah. Dia bercerita tentang pengalaman kecil yang amat sederhana. Setelah lulus SD dia berjalan 23 km, lalu anak kecil ya, sakit tipes 1 bulan. Dalam masa sakit, dia membaca kisah orang-orang kudus para sahabat. Yesus terbitan dari Canisius, dulu ada showroomnya di sini bukan? Dalam kesendirian, Hose berjanji kalau sembuh mau menjadi orang yang berguna bagi gereja dan bangsa, seperti para kudus itu. Kalau perlu menjadi imam seperti putra altar senior yang masuk seminari ya. Dia tidak tahu apa itu seminari. Maka saat ujian dia juga ditanya kenapa mau masuk seminari. Saat dia bercerita apa yang dialami, penguji mengatakan, "Ah, itu janji anak kecil. Jika tidak terpenuhi, tidak apa-apa." Maka Hose tenang. Ternyata dia diterima di seminari. Dia menangkap ini adalah tanda dia dipanggil Tuhan. Untuk meneguhkan kalau dia dipanggil, dia belajar keras supaya tidak dikeluarkan. Kalau naik kelas berarti dia diteguhkan, dia dipanggil Tuhan. Lalu dia melamar ke sebuah tarekat, dan dia berpikir kalau diterima di tarekat dan boleh lanjut, berarti panggilannya diteguhkan, Tuhan memanggil. Ada kebutuhan imam, dia coba penuhi dengan belajar supaya lulus dan hidup sebaik mungkin. Sesederhana itu. Bagaimana sekarang kita menemukan panggilan hidup dari Tuhan dalam hidup sehari-hari? Menurut saya kita bisa belajar dari Yesus dan dari Hose tadi. Lihat kebutuhan apa yang kita lihat di sekitar kita, agar dunia kita menjadi semakin lebih baik, keluarga kita menjadi semakin lebih baik, tempat kerja kita menjadi semakin lebih baik. Apakah kita melihat kebutuhan lebih banyak orang mewujudkan kebaikan bersama, atau kesejahteraan umum di dunia, atau dalam lingkungan hidup kita? Lalu apa yang dapat kita lakukan secara pribadi? Mengingat keadaan pribadi, kemampuan, bakat, talenta, hobi, dan seterusnya. Lalu tentukan kapan kita benar-benar akan mulai melakukan sesuatu untuk mewujudkan kebaikan bersama itu dalam keluarga atau dalam lingkungan, dalam gereja, bahkan dunia. Jangan menunggu wangsit dari Allah. Yesus pun juga Hose tidak menunggu wangsit. Wangsit mungkin tidak akan pernah datang. Kita seperti Yesus harus belajar membaca tanda-tanda zaman dalam hidup kita sehari-hari. Lalu bagaimana Yesus memulai kalau kita mau belajar dari Yesus? Perhatikan bahwa Yesus tidak langsung mulai dengan berkhotbah. Jika dia mulai berkhotbah di Nazaret, langsung dari kampung halamannya, mungkin mereka akan membungkam Yesus saat itu juga. Hal pertama yang dia lakukan, seperti kita dengarkan dalam Injil, adalah memantapkan hidup rohaninya dengan puasa mati raga di padang gurun, kemudian berusaha menyatu dengan umat manusia dengan bersedia dibaptis oleh Yohanes, walaupun dia bukan pendosa. Kemudian dia mencari lokasi strategis
dan teman-teman yang akan mendukung panggilan hidupnya. Yesus menemukan teman-teman dan lokasi memulai karyanya di Kapernaum, desa Nahum, desa para nelayan. Itu terletak di pinggir Danau Galilea, di mana dia dengan cepat bisa menarik sekelompok teman dan murid. Ada Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, dan lain-lain. Yesus tidak mau bekerja sendirian. Dia berbagi mimpi dan pelayanannya dengan orang-orang, para muridnya. Itulah sebabnya meskipun dia dihentikan dan pada akhirnya kita tahu dibunuh hanya 3 tahun setelahnya, mereka orang-orang tidak dapat menghentikan pekerjaan dan mimpinya akan kerajaan Allah. Di dalam hidup Yesus, kita tidak hanya melihat apa artinya melakukan pekerjaan Allah, tetapi juga bagaimana melakukan pekerjaan Allah. Kebetulan saya diberkati bisa ikut ziarah 2 minggu yang lalu, dan saya ketemu orang Mesir, orang Koptik. Dia bercerita, Mesir itu sebelah Israel sebelum dikuasai oleh Kesultanan Islam Ottoman. Orangnya adalah orang-orang Kristen. Sepulang dari Israel, mampir ke Yordania dengan guide dari orang Yordania, seorang Muslim. Dia mengatakan, sebelum Yordania dikuasai oleh orang-orang Kesultanan Ottoman, mereka adalah orang-orang Kristen. Dan kita sekarang mengalami katedral ini dipenuhi oleh orang Kristiani. Gerakan Yesus tidak bisa dihentikan. Marilah kita mohon kepada Tuhan hari ini untuk memberi kita masing-masing kebijaksanaan untuk mau membaca tanda-tanda zaman kita sendiri, sehingga kita dapat menyimpulkan dengan benar dari peristiwa-peristiwa di dunia sekitar kita apa yang diminta Tuhan dari kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, juga gereja. Dan itu yang kita buat dengan sinode. Dan marilah kita meminta keberanian untuk mulai melakukannya, bukan sekedar mendoakan saja. Agar kebaikan bersama, kesejahteraan umum semakin terwujud dalam keluarga, lingkungan hidup dan kerja kita, dalam bangsa dan gereja kita.